Bentuk sederhana dari sin X, cot X, per cosecant X adalah pertama kita itu rubah dulu cot X-nya menjadi cos per sin. Terus cosecant itu kita rubah jadi 1 per sin X. Terus kita tulis lagi, tapi kita rubah cot X-nya itu sama si cos per sin. Terus cosecant-nya juga kita rubah jadi 1 per sin X. Terus karena ini pembagian kita jadi sin X, cos X per sin X dikali sin X. Terus ini kita coret-coret. Jadi sisanya itu ada cos X sama sin X. Terus yang kedua itu ada penyelesaian dari tan X sama dengan angka 3 untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 270 derajat. Tan X itu dia punya rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K 180 derajat. Nah terus kita tinggal hitung aja, tan X itu dia kalau di sudut istimewa itu ada di 60 derajat. Nah kita tinggal hitung aja. Yang pertama itu X sama dengan 60 derajat ditambah sama si 180 derajat, hasilnya 240 derajat. Terus kalau yang pertama itu dia X ini kalau ini pakainya K sama dengan 1. Kalau ini K sama dengan 0. Itu 60 derajat 0 dikali 180 derajat. Itu hasilnya tetap 0. Terus ini 60 derajat, jadi ini hasilnya 60 derajat. Ini himpunan penyelesaian pertama. Nah yang ini yang kedua. Jadi sisanya itu 60 derajat sama 240 derajat. Kalau 60 derajat itu dia masuk ke kuadran 1, kalau 240 derajat dia masuknya ke kuadran 3. Terus yang kedua itu ada himpunan penyelesaian dari tan 2x tambah 10 derajat. Tan 50 derajat untuk x lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat adalah pertama kita hitung dulu si tan 2x tambah 10 derajat. Terus habis itu 2x tambah 10 derajat sama dengan 50 derajat. Terus 10 derajatnya kita pindah ke kanan, jadi dikurang 50 dikurang 10 derajat, 2x sama dengan 50 dikurang 10 derajat, itu hasilnya 40 derajat. 2x sama dengan 40 derajat. Terus kita pakai rumusnya si tan, yaitu x sama dengan alfa ditambah k 180 derajat. Jadi 2x sama dengan 40 derajat ditambah sama si k 180 derajat. Karena 2x-nya pindah ke kanan, jadi dibagi sama 2. 40 dibagi 2 itu 20. 180 dibagi 2 itu k sama dengan 90 derajat. Terus kita pakai dulu yang pertama k sama dengan 0, yaitu x ditambah tadi pakai yang ini 20 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. 0 dikali 90 derajat itu hasilnya 0, jadi 20 tambah 0 itu hasilnya 20 derajat. Terus karena ini kurang dari 180, jadi ini termasuk. Terus yang kedua itu pakai K sama dengan 1. X sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. 90 derajat itu hasilnya 90 derajat, jadi 20 ditambah 90 derajat itu hasilnya 110. Ini juga termasuk karena kurang dari 180 derajat. Nah kita coba lagi pakai si K sama dengan 2, yaitu 20 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. 2 dikali 90 derajat itu 180, 20 derajat ditambah 180 itu 200. Ini nggak termasuk karena dia lebih dari 180 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada di 20 derajat sama 110 derajat. Terus yang keempat itu ada nilai cos dari 181 adalah yang 180 ditambah berapa yang hasilnya 181 itu ada di 1 derajat. Kenapa hasilnya jadi min 1 cos sama dengan hasilnya 181 itu min cos derajat, karena di rumusnya itu cos theta dikurang 180 derajat sama dengan min cos. Karena kalau di 181 itu kan masuknya ke kuadran 3. Di kuadran 3 itu si cos itu masuknya ke min. Jadi hasilnya min cos 1 derajat.
Terus yang kelima itu ada, jika diketahui sin X bernilai positif, maka tentukan kuadran yang memiliki nilai cos positif pada grafik fungsi trigonometri. Ini kita bikin dulu. Kalau di K ini K1, K2, K3, sama K4. K4 ini sih? IV. Terus habis itu kalau di K1 itu semuanya dia positif. Kalau di K2 itu yang positif adalah si sin. Terus kalau di jadi yang sin X sama sin X positif sama cos positif itu ada di kuadran 1. Kenapa kuadran 4 gak dipakai? Karena di kuadran 4 itu si sinnya itu jadinya negatif. Nah, yang keenam ada himpunan penyelesaian dari sin X 1/2 untuk 0 derajat. X kurang lebih dari 0 derajat, kurang dari 360 derajat adalah sin X itu dia punya dua rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K 360 derajat sama sini aja X sama dengan salah 180 derajat dikurang alfa ditambah K 360 derajat. Nah, terus kita pakai rumus yang pertama, yaitu X sama dengan 30 derajat. Sin 1/2 itu dia ada di 30 derajat. Tapi kita bisa juga pakai rumus yang pertama dulu, yaitu X sama dengan alfa-nya kita ganti 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat itu hasilnya 0, jadi 30 derajat ditambah 0 hasilnya 30. Terus ini termasuk karena dia kurang dari 360 derajat. Terus kita pakai yang K sama dengan 0 kurang 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat itu hasilnya 0, jadi kita tinggal hitung aja. 180 dikurang 30 derajat itu hasilnya 150. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada di 30 derajat sama 150 derajat, karena 30 dan 150 itu kurang dari 360 derajat. Terus yang ketujuh yaitu jika sebuah sudut pada fungsi trigonometri memiliki nilai 7/4 pi, tentukan nilai. Ini dia pi nilainya itu adalah 180 derajat. Terus tinggal kita jabarin aja. 7 dikali 180 derajat itu dia hasilnya 1260. Terus kita tinggal bagi aja sama si 4. Jadi hasilnya itu adalah 315. 315 itu dia masuknya ke kuadran ke-4. Terus yang ke-8 yaitu tentukan nilai dari cos 3 per pi. Ini juga pi, dia nilainya ada di 180 derajat 1 pi itu. Terus untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 180. Terus tinggal kita hitung aja. Kita jabarin lagi, 3/4 dikali 180. Pertama 3 dikali 180 itu hasilnya 5 coba. Empat 2 1 kali 3 3 4 5 hasilnya 540. Jadi 540 kita bagi 4 itu dia hasilnya adalah 135. Terus 180 dikurang berapa yang hasilnya 135, yaitu 45 derajat. Terus dia jadi min cos 45 derajat di sudut istimewa itu ada di 1/2 akar 2, jadi min 1/2 akar 2.
bentuk sederhana dari sin X per cos X adalah cos X sama dengan cos X per sin X itu kalau disederhanain pokoknya hasilnya tuh kayak gini, cuman lupa rumusnya apa. Terus cos secant X sama dengan 1 per sin X, ini juga sama, rumusnya kayak gini juga. Nanti diobrolin aja, ada rumusnya kayak gini. Lanjut, sin X sama dengan sin X cos X per sin X sama dengan cos X. Karena ini sinnya sama, kita coret tek. Nah, lanjut ada, karena di sini ada cos, lanjut cos X per 1 per sin X sama dengan cos X sin X. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, mungkin ribet jadi ya gitu. Lanjut yang kedua, penyelesaian dari tan X akar 3 untuk 0 kuadrat lebih besar dari X kurang dari 270 derajat adalah, nah lanjut ini jawabannya tan X sama dengan akar 3 karena oh ya dari sini lanjut tan X sama dengan tan 60 derajat karena sudut apa sih itu namanya, sudut istimewanya itu 60 derajat, jadi masukin aja X nya itu 60 derajat. Lanjut, karena D ini K dikurangi 3 dikali X sama dengan 60 derajat ditambah 180 derajat, hasilnya itu mana ya, bentar, dia di sini K0 X sama dengan 60 ditambah 0 dikali 180 derajat, hasilnya 60 derajat karena ini dikali ini kan hasilnya kan 0. Nah, ini 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Ini itu dikurangi 1. Sedangkan ini 60 derajat ditambah 180 derajat hasilnya kan 240 derajat. 240 derajat berarti ini di 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 60 dan 240. Oke. Yang ketiga, himpunan penyelesaian tan 2x plus 10 kuadrat tan 50 untuk 0 kuadrat lebih besar daripada x lebih kecil daripada 180 derajat. Nah, oke. Lanjut ke sini. Tan 2x plus 10 kuadrat sama tutup kurung tan 50. 2x plus 10 kuadrat sama dengan 50. Terus 2x 50 ini dari mana? 50 ini dari sini nih. Nih 50 dari sini nih. Lanjut 2x plus 2x sama dengan 50 dikurang 10. Karena ini nanti dibalik aja nih. Ini dibalik. Ini di sini, yang ini dibalik nih bagiannya. Lanjut 50 dikurang 10 kuadrat. Hasilnya kan 2x sama dengan 40 kuadrat. Nah, lanjut x sama dengan alfa plus K sama K dikali 180 derajat karena itu sudut istimewanya. Ya, bukan. Rumus itu pokoknya rumus apa gitu saya lupa. Pokoknya rumus. Rumus. Nah, nanti akan jelasin rumus apa itu. Saya lupa. 2x sama dengan 40 K 40 ditambah K 180 terus per dibagi 2, hasilnya X sama dengan 20 kuadrat ditambah K 90 karena ini dibagi 2 hasilnya 20, ini dibagi 2 hasilnya 90. Lanjut, K0 sama dengan X sama dengan 20 kuadrat ditambah 0 dikali 90 derajat karena ini dikali hasilnya tetap 0, ini 20 derajat. Dapatnya dari mana? Dari sini pokoknya nih. Ini kita gitu lagi, kita cari-cari lagi itu karena hasilnya lebih ini kurang dari 180. Ini benar. Lanjut. K sama dengan 1, X sama dengan 20 kuadrat ditambah 1 dikali 90 kuadrat. Ini tetap aja, ini tetap hasilnya itu 90. Ini tetap 20 kuadrat ditambah 90 kuadrat kan hasilnya kan 110. Karena ini lebih kurang dari 180 kuadrat, hasilnya tetap. Nah, tadi ini pun penyelesaiannya adalah
20 kuadrat dan 110 kuadrat. Lanjut. Tung. Yang keempat. Nilai dari cos 181 adalah ini gampang banget. 181 gak usah pakai gini, saya juga tahu. Sorry, maaf. Bentar, mana sih? Nah, ini. Yang pokoknya kayak gini nanti. Oke. Hasilnya sih gampang banget. Oke. Gila, pokoknya gila. Oke. Itu kalau nggak salah di nomor berapa ya, saya lupa. Bentar, saya cari dulu. 180 yang mana sih? Tutup dulu. Nomor berapa ya? Saya lupa. Bentar. Satu yang mana ya? Aduh. Oh ya, oke. Nah, kasih atas kerjasamanya. Oke. Ini kan 181. Untuk udah oke, kan cos 181 karena apa namanya, sudut kuadrannya ini kan ada 4 ya. Ini positif semua, sedangkan ini salah, ini semuanya. Bentar Pak, ada lagi tulisannya nih, rumus dari Webster, semua setan cos. Nah, jadi kuadran 1 ini itu semuanya positif. Kuadran 2 sekan, ya sekannya positif. Pokoknya sekannya itu positif. Itu kuadran 2, berarti sisanya negatif semua. Kuadran 3 itu yang positif tan doang, sedangkan kuadran 4 yang positif itu cuma cos. Nah, yang ditanya kan cos 181 derajat. Nah, cos 181 derajat kan itu dari 180 sampai 270 sepertinya, karena dia ini kuadran 4 berarti ya begitu, positif semua. Lanjut ke sini. Cos sama dengan 180 derajat plus theta sama dengan min cos theta, karena tetap ya tadi positif. Sedangkan ini kan di kuadran 3. Ini di kuadran 3. Nah, kan kuadran 3 kan semua theta. Berarti tanya harus positif. Oke. Lanjut. Min cos theta. Cos 181 sama 81 kuadrat sama dengan 180 ditambah 1. Cos 181 sama dengan min cos 1. Nah, jadi hasilnya min cos 1. Kenapa min? Karena cos yang ditanyakan cos 181. Sedangkan 181 ini di kuadran 3. Oke. Jika diketahui sin X benar positif, maka tentukan kuadran yang memiliki nilai cos positif pada grafik fungsi trigonometri. Oke, seperti yang diinginkan, semua setan ngekos, yang dimana kuadran 1 itu positif, kuadran 1 positif, kuadran 2 C-nya positif, tan kuadran 3 tanya positif, salah ini. Sedangkan kuadran 4 cosnya positif. Nah, yang ditanyakan sin X benar positif, maka tentukan yang memiliki nilai cos positif. Sudah pasti kuadran 1 dan kuadran 2. Ya, kuadran 2 gitu. Jadi yang positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2. Oke. Lanjut ke 6. Himpunan penyelesaian dari sin X 1/2 untuk 0 untuk kuadrat lebih besar daripada X lebih kurang dari 360 derajat adalah, yuk, sin X sama dengan sin 30 derajat, X sama dengan 30 derajat. Oke. Lanjut ke kuadran 2, K0 sama dengan X sama dengan 180 derajat dikurang
30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya itu 150. Karena ini hasilnya kan 150, sedangkan ini tetap 0 hasilnya. Kalau mau ditambah 150 tambah 0 hasilnya tetap 0. Lanjut, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, kenapa ini begitu? Hasilnya begini karena kan yang ditanya kan 360 derajat, berarti dia kurang dari 360 derajat dan kurang dari 360 derajat. Oke. Jika sebuah fungsi trigonometri memiliki nilai 7/4, tentukan nilai pi-nya. Oke. Lanjut, 7/4 pi. Nah, 74 per pi. Nah, pi-nya itu untuk menghitung sudut itu dibutuhkan sudut itu tetap ya jelas itu 180 derajat. Itu tetap ketentuannya. Lihat aja 7/4 dikali 180. Nah, ini coret-coret hasilnya itu 45. 45 dikali 7 adalah 30. 7 kali 4 8 9 30 31 310 ya kan? Seperti itu pasti pi itu untuk mencapai sudut itu 180. Lanjut 4 dikali 180 ini dikali berarti dikali itu berarti 180 dikali 7 0 56 6 360 tahu 5.000. Oke, salah. Langsung aja ya. 7/4 dikali 180 tetap ya ini tetap hasilnya tuh 180 tetap hasilnya. Ini dikali hasilnya itu 1260 dibagi 4 hasilnya itu dibagi 4 hasilnya itu 300. Jadi hasil ini itu 315. Lanjut 3/4 sama aja sih. 3/4 dikali 180 ini dikali hasilnya itu 180 dikali 3 540 dibagi 4 135 jadi hasil ini itu 135 derajat. Lanjut, jika diketahui cos A min 1/2 akar 3 dengan sudut A di kuadran 2, kaitannya adalah karena cos alfa sama dengan 1/2 akar 3. Karena ini tuh saya lupa nih. Ya pokoknya nanti saya jelasin di akhir video. 1/2 akar 3 sama dengan 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Nah itu ya itu. Dalam grafik trigonometri terdapat 4 kuadran yang dimana setiap kuadran memiliki nilai positif masing-masing. Tentukan positif pada kuadran 2 adalah ya udah sih kayak tadi aja semua saya berarti tannya positif. Apa sih setiap kuadran memiliki nilai positif masing-masing. Tentukan nilai positif pada kuadran 2. Tan dong berarti. Dalam kuadran yang dimana setiap kuadran memiliki nilai positif masing-masing. Tentukan nilai positif pada kuadran 2. 3, sorry teman-teman. Kuadran 3 berarti semua setan. Berarti yang memiliki nilai positif ya cuma tan doang. Karena sisanya negatif. Lanjut 11. Yuk lagi yuk. Jika diketahui nilai dari tan x sama dengan 1 dengan nilai interval 0 lebih besar dari x, x 3/2 pi adalah, lanjut, tan x sama dengan 45 derajat. X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Karena ini rumus ketetapan. Oh iya, berarti yang tadi ini tuh rumus ketetapannya guys, rumus ketetapan. Lanjut. K sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 45 derajat. 45 ditambah 0. Hasilnya 45 derajat. Jadi K
Cos 1 sama dengan X ditambah 45 tambah 1 dikali 180 derajat. Dikali berarti kurang ya. Nah pokoknya itu saya lupa di sini akhirnya di sini. Oh ya, oke. Kayaknya saya salah tulis, berarti hasilnya itu 225 derajat. Oke, yuk terakhir yuk. Yuk, udah jam 6 guys. Nilai X yang memenuhi persamaan cos X 1/2 akar 2 pada nilai interval 0 lebih besar dari X lebih besar daripada 2pi sama dengan adalah cos X sama dengan 45 derajat. Jadi ini adalah rumus ketetapan. Nah rumus ketetapan itu ya pokoknya rumus ketetapan. Jadi kita masukin sini X sama dengan 45 derajat. Cos X sama dengan cos pi per 4. Nah ini tuh juga rumus ketetapan juga. Kalau misalnya ini tuh diubah jadi ke ini nih. Ini tuh diubah ke pi. Jadi kayak gini, cos pi per 4 sama dengan 45 K. Oke. X sama dengan 360 dikurang X sama dengan 360 min 45. X nya dari mana? X nya itu dari sini ya. Nih, ini X nya. Ini tetap X 45. 360 dikurang 45 sama 315. Nah 315 itu juga kalau misalnya diubah jadi pi, hasilnya tuh ini 7/4 7pi per 4. Jadi hasilnya 315. Nah hasilnya jadi apa sih jawabannya adalah ini dan ini. Itu dia. Oke, maaf kalau misalnya ada salah. Jadi maafin ya Ibu kalau misalnya tadi saya nanya-nanya. Oke.